dicek dulu sekelilingnya apakah ada sampah? Usahakan ruangan ini selalu bersih karena kalau ruangan bersih belajar jadi nyaman. Oke, sebelum kita masuk alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa mimpin doa? Oke, silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita masuk pelajaran, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, kita menyanyikan lagu judulnya apa? Oke, silakan berdiri dengan setia. Dia? Sebelumnya, apa ada yang mau ditanya? Ada tugas? Sudah mengerti pelajaran kemarin? Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke materi kita. Dan sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau bertanya dulu. Coba anak-anak Ibu membayangkan dulu, bayangkan dulu kalian. Jika Indonesia tidak bekerja sama dengan luar negeri, apakah negara Indonesia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia? Tidak. Kenapa tidak? Yang kedua, Salomo? Karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Iya, karena semua kebutuhan masyarakat Indonesia tidak bisa dipenuhi oleh negara Indonesia sendiri. Kenapa? Karena kadang bahannya itu harus kita datangkan dari luar negeri. Seperti pelajaran yang sebelumnya, kalau gandum itu kita beli dari Australia, itu contohnya ya. Jadi yang kedua, apakah kerjasama antar negara itu bermanfaat? Bermanfaat atau sangat bermanfaat? Apa Joy? Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu ya. Benar jawaban si Joy ya. Oke. Kita masuk langsung ke materi kita. Mari kita udah jelaskan kerjasama ini manfaatnya. Manfaat kerjasama antar di bidang apa? Ekonomi. Kita langsung masuk. Manfaat kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah manfaatnya ini sangat banyak, yaitu memberikan manfaat strategi bagi perekonomian suatu negara yang terbagi di dalam 3 poin. Jadi manfaatnya di bidang ekonomi, kerjasama antara negara di bidang ekonomi memberikan banyak manfaat strategis bagi perekonomian suatu negara. Ini kita bisa bagi jadi 3 poin. 3 poin. Satu poinnya adalah meningkatkan investasi. Lanjut yang ke poin yang kedua. Poin kedua itu apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu manfaat
maka mereka membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan produksi. Jadi akibatnya apa? Jadi menciptakan lapangan kerja. Di sini adalah mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Karena di sini adalah contohnya. Contohnya adalah sebuah pabrik elektronika yang baru dibangun dapat mempekerjakan apa contohnya? Dapat mempekerjakan sebagai produksi, distribusi, staf pemasaran. Iya, jadi jika perusahaan asing dibuka di Indonesia, mereka akan membutuhkan tenaga atau pekerja sebagai ini. Jadi banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di bagian-bagian ini, bagian mata produksi, semi industri, administrasi, tenaga keamanan, distribusi dan staf pemasaran. Jadi begitu banyaknya peluang pekerjaan, jadi kita penduduk di Indonesia sangat bermanfaat dan bisa mengurangi apa? Menganggur. Kalian orang tua kalian itu mungkin ya masih mengalami mengirim surat dari antar kota ke kota lain melalui apa? Iya, dan telepon. Tapi sekarang sejak ada HP, kalau mengirim pesan itu melalui apa kebanyakan? WA itu butuh berapa detik? Dikirim langsung direct kan? Kalau ada paketnya kan? Langsung sampai pesannya kan? Itulah kecanggihan sekarang. Apa? Mengurangi fungsi utama adalah mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu ya, mengerti ya? Oke, sini sampai di sini materi kita dulu. Ibu ada lembar kerja peserta didik. Seperti biasa, silakan langsung mengambil posisi atau kelompok diskusi masing-masing. Harap dengan tertib. Oke, 2, 3, dan 4. Oke, di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Dibaca dulu. Petunjuk pekerjaannya juga ada. Dan silakan melaksanakan diskusi kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya, nama-nama kelompoknya dan dijawab. Nanti ada presentasi ke depan ya. Ditulis ya. Tulisannya yang rapi dan mudah dibaca. Kelompok 1 ada sudah dijawab. Ya. Dibaca dulu ya. Siapa yang duluan nanti itu presentasinya? Ada Joy, mau ditanya. Kelompok 2 dibaca dulu ya. Dan kelompok 3 gimana? Susah nggak? Bisa ya? Kalau dibaca tadi dengan penjelasan
presentasikan kelompok 4 dulu. Silakan maju kelompok 4. Coba kelompok 1, 2, 3 perhatikan temannya baik dan sesuaikan dengan jawaban yang lebih kalian. Maju di seberang situ yang melakukan presentasi di depan. Oke? Udah siap? Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adeline. Nama saya Regina. Nama saya Aini Sinamiko. Nama saya Raisa Ismail. Saya Gigi. Nama saya Rebecca. Setelah kami siap memperkenalkan diri, kami akan memulai presentasi kami. Nomor 1. Mengapa Indonesia perlu melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain? Jawaban. Indonesia perlu melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Melalui kerjasama ekonomi, Indonesia dapat memperoleh modal teknologi, bahan baku, serta memperluas pasar untuk menjual produk dalam negeri. Kerjasama ini juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana investasi dapat membantu mengurangi pengangguran? Jawaban, investasi dapat membantu mengurangi pengangguran karena investasi mendorong berdirinya perusahaan atau usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja. Semakin banyak investasi yang masuk, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Ketiga, apa manfaat masuknya teknologi asing bagi industri Indonesia? Jawabannya, masuknya teknologi asing membantu meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Selain itu, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Produk yang dihasilkan juga lebih berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar internasional. 4. Sebutkan 2 contoh kerjasama ekonomi yang pernah dilakukan di Indonesia dengan negara lain. Jawaban. 1. Indonesia mengekspor kelapa sawit ke berbagai negara tua. Indonesia mengimpor gandum dari Australia untuk kebutuhan industri makanan. Nomor 5. Menurut kelompok. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, sebentar. Kelompok 1, 2, dan 3, apakah jawabannya ada yang kurang kalian terima? Kelompok 1 sama 2 dan 3. Jawabannya tidak ada yang kalian ragukan? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Oke, nanti LKPD-nya akan ibu nilai. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya. Nanti ibu akan menjadi kantor ibu, akan ibu bagikan hasilnya mana lebar kerja siswanya. Sama kalau negara ekonomi ini memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Jadi manfaatnya di sini adalah ada 3: meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas produk. Ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi inilah manfaat kerjasama antar negara. Jadi sebelum kita akhiri, ibu mau bertanya dulu, mau melihat sampai di mana kalian tadi mengikuti pelajaran kita. Ibu mau bertanya, mengapa di Indonesia? Dengarkan ibu ya. Pertanyaan pertama, tunjuk tangan yang sudah mengerti, langsung tunjuk tangan ya. Mengapa Indonesia perlu melakukan kerjasama antar negara? Charlie? Karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, Bu. Iya benar, jawaban secara adalah karena kita selalu menggunakan kerjasama karena
meningkatkan taraf hidup atau membantu mengurangi pengangguran. Oh iya, jadi kaget Ibu Salomo. Apa Salomo? Karena investasi biasanya digunakan untuk membuka atau mengembangkan usaha dan industri. Iya, jawabannya benar. Karena investasi biasanya digunakan untuk membuka. Investasi digunakan untuk membuka dan mengembangkan usaha dan industri. Iya, di sini juga mengembangkan. Jadi mereka menanamkan modal dan bisa modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya atau industri, bisa membuka perusahaan, bisa menciptakan produk baru itu di sini ya. Jawaban Salomo sangat bagus sekali. Berikan applause sama dia. Dua lagi pertanyaannya. Coba yang lain siap-siap. Mas, yang lain nggak mau rebutan? Mau. Apa manfaat teknologi asing bagi Indonesia? Si Heri, apa manfaatnya? Karena proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan menghasilkan produk yang lebih baik. Iya. Manfaatnya adalah bisa meningkatkan produksi lebih cepat. Pekerjaan bisa seperti tadi mesin cuci. Bisa mesin cuci ini yang biasanya manual dibrus bisa menjadi cepat ya. Yang terakhir, berikan contoh kerjasama yang pernah kalian ketahui. Berikan contoh kerjasama yang pernah kalian ketahui. Jadi, Ekspor minyak kelapa sawit ke berbagai negara. Impor gandum dari Australia untuk kebutuhan industri makanan. Kerja sama perdagangan dalam ASEAN melalui kawasan perdagangan bebas. kita sama Charlie. Sudah sampai ke mau habis pelajaran kita. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Dan terima kasih juga telah mengerjakan diskusi kelompoknya dengan baik juga. Dan kita sebelum kita menutup sebelum kita menutup pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan siapa memimpin doa. Oke, berdiri. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita, berdoa membutuhkan kepercayaan kita. Oke, amin. Doa selesai, sampai jumpa pertemuan kembali. Silakan mempelajari materi berikutnya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.